Sit and listen to the Red Production Podcast. Welcome to Ren Production Podcast, and this is Jasia, Jelajah Indonesia. Jalan-jalan yuk. Hai Jesse Friends, balik lagi sama gua Kolis Dan gue Rizky di program favorit kalian, Jasia. Apa kabarnya nih di Jesse Friends semuanya? Gue harap kalian sehat-sehat ya semuanya. Walaupun lagi musim hujan, gue harap kalian juga sehat-sehat. Dan yang lagi sakit, gue doain semoga cepat sembuh ya. Walaupun gue sendiri juga agak bindeng ya suaranya Jesse Friends. Kayak gitu. Nah, lanjut nih Holis. Kira-kira sekarang ini kan udah bulan November ya Lis ya. Nah kita udah masuk ke bulan-bulan yang mau liburan nih Lis. Betul nih Ki. Jadi kan kita udah masuki akhir tahun nih. Benar. Jadi pastinya Jesse Friends semua ini pasti udah kepikiran dong rencana mau liburan atau traveling kemana nih gitu. Benar kan. banget. Dari Ki sendiri udah ada belum? Aku udah ada. Udah ada ya? Traveling, iya. Mau traveling dong. Tapi masih bingung nggak nentuin tempatnya apa udah ada? Nah itu justru gue kesini tuh mau nanyain kira-kira ada gak sih rekomendasi buat tempat-tempat traveling atau tips and trick buat traveling dan lain-lain kayak Oke, gitu. oke. Paham gua. Kira-kira Olis bisa bantu gak ya? Bisa dong. Bisa jadi ya? jadi gini Ki. Jadi gue sendiri kan juga udah ada nih rencana buat traveling. Nah, kebetulan gue punya teman. Ini siapa tuh? beliau ini udah aktif banget, udah sering naik gunung gitu kan buat traveling, apalagi ini udah akhir tahun gitu kan. Jadi langsung aja kali ya kita kenalin gitu kan. Langsung aja. Betul. Jadi kita di sini udah sama Adeni nih, Jesse Friends ya kan. Halo Adeni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Adeni ya. Iya. Jadi Adeni lagi ada kesibukan apa nih kira-kira nih buat sekarang? Kalau untuk sekarang saya masih bekerja gitu ya. Iya. Nah, tapi untuk rencana selanjutnya saya akan main gitu ya, mau traveling di akhir tahun ini gitu kan. Pas banget nih dia. Iya betul. Pas banget ya. Nah, jadi Jesse Friends, kita kan udah kenalan nih sama bintang tamu kita di sini, juga ada teman kita ya. Bener ya. banget. Ini namanya Adeni. Adeni ini udah keren banget ya. berpengalaman, udah beberapa kali naik gunung juga Adeni ya. Aku sih belum pernah naik gunung ya, Lis. Iya, tapi nggak apa-apa. Di sini kan kita juga sambil belajar juga gitu kan. Iya. Jadi nih, Adeni buat sekalian info ke teman-teman Jesse Friends semua nih Adeni. Benar. Kira-kira tempat-tempat yang udah Adeni kunjungi nih ke belakang itu udah sampai ke mana aja sih, Gunung khususnya nih ya. Iya. Kalau untuk gunung, alhamdulillah saya udah yang nggak terlalu banyak di situ lah ya. Tapi alhamdulillah udah pernah lah ya. Soalnya kalau saya emang dari kecil hobinya naik gunung gitu ya. Keren ya, Keren ya. banget. Udah dari umur berapa tahun ya? Ini udah dari sejak SD kayaknya udah naik gunung gitu. Dari kecil udah mendarah daging ya gunungnya. Cuma kalau dulu kan sekedar tektok doang ya. Kalau dulu soalnya kan nggak dibolehin orang tua gitu ya. Iya. Udah gitu kan belum ada budgetnya juga gitu kan. Betul. Nah kalau untuk sekarang udah punya budget, udah punya waktunya gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah sering lah naik kemana, kayak ke Jawa Barat udah, Jawa Tengah gitu kan. Gua itu. Iya. Jadi paling nih ada nih dari gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan. Bisa gak sih Adeni kasih tahu gitu, kayak misal dari gunung yang aku tahu yang terkenal kan dari Jawa Barat, kayak ada Ciremai ya. Ciremai. Kuningan itu di Jawa Barat lah ya. Jawa Barat ya kan, Iya, Ciremai, Kuningan, Cirebon, terus Majalengka. Cikuray gitu kan. Atau di Betul. Jawa Tengah itu kayak ada Gunung Perahu, Gunung Selamat. Itu kira-kira dari gunung-gunung yang udah Adeni kunjungi, itu ada nggak sih keunikan dari gunung tersebut gitu? Jadi bisa menarik Jesse Friends semua buat gue mau traveling ke sini nih, kali-kali tektokan gitu kan. Bener Atau banget. camping. Ada nggak sih Kalau misalkan untuk saya sendiri emang naik gunung karena saya karena hobinya naik gunung gitu ya. Pasti seru gitu ya kalau menurut saya ini ya. Nah, kalau misalkan dari semua itu yang saya pernah kunjungi gitu ya, kayak Jawa Barat, kayak Gunung Ciremai, Cikuray gitu kan. Itu pasti seru semua gitu kan. Nah, tapi untuk kayak pemula yang mendingan yang mudah dijangkau gitu ya. Kalau kayak Gunung Perahu tuh,
cocok itu buat pemula gitu kan. Cocok gitu ya. Iya. Betul. Oke, aku pengen tanya juga karena kan udah kayak berpengalaman lah ya naik gunung, Iya. udah beberapa gunung dinaikin gitu ya. Nah, aku pengen tanya kira-kira apa yang perlu disiapin nih kalau misalnya mau naik gunung terutama nih, Oh iya. Iya. Kalau untuk naik gunung itu sendiri pasti kita harus prepare dulu lebih awal gitu ya. Kita prepare dari kayak prepare kita kayak logistik gitu ya, kayak persiapan untuk naik gunung itu butuh apa aja gitu kan ya. Intinya kalau kita mau naik gunung itu harus apa namanya? Harus prepare dari segi kesehatan juga itu penting banget itu ada nih ya. Nah, terus kayak alat-alat juga itu harus disediain gitu kan. Iya. Berarti kayak apa persiapan dari jauh-jauh hari itu kayak persiapan fisik gitu Nah, kan iya. harus nguatin fisik dulu biar nggak kecapean nanti pas naik puncak gitu kan ya itu paling penting banget gitu paling ya. penting banget. Intinya kan kalau misalkan naik gunung itu kan taruhannya nyawa gitu ya, maksudnya dalam artian kan kita harus jaga diri gitu ya. Survive Soalnya kan ya. ya survive-nya kan ini banget gitu kan Iya, ya. betul. Nah, yang paling penting itu sebenarnya mah kesehatan kita gitu kan. Kesehatan. Mental sama peralatan yang kita bawa juga penting gitu. Kalau kayak misalkan kita harus bawa tenda gitu kan. Iya. Harus bawa logistik gitu kan, logistik kayak makan makanan gitu kan. Betul, Kalau misalkan kita kondisinya lagi sakit juga, kita kan harus dipersediain nih kayak misalkan obat-obatan misalkan. Betul. Kita lagi sakit apa nih? Iya. Nggak apa-apa itu dibawa aja gitu kan buat di sana. Barangkali kalau di sana kita misalkan kenapa-napa kan kita ada prepare gitu obat-obatan gitu kan. Antisipasi lah ya. Iya. Antisipasi itu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi selain makanan, obat-obatan, tenda dan lain-lain itu harus dibawa ya, semuanya harus lengkap ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira untuk mengatur keuangannya selama muncak ke gunung itu kayak gimana? Gambarannya aja tuh. Penting banget tuh buat Iya. Jesse Friends semua nih. Keuangannya. Jangan dilupain. Kalau masalah keuangan itu kita lihat budgetnya itu dari kita nih mau travelingnya mau kemana gitu kan. Betul. Kan maksudnya kan kalau gunung kan macam-macam tuh. Ada gunung Cikuray, ada Ciremai, ada Prau gitu kan. Ada macam-macam lah ya. Nah, kita nentuin budgetnya itu kita mau naik kemana. Kalau misalkan gunungnya itu dekat, otomatis kita budgetnya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, kecuali kalau kita mau naik ke daerah Jawa gitu kan. Otomatis kan itu jaraknya yang jauh ya. Betul lah. Nah, itu kadang-kadang kalau misalkan yang jauh itu budgetnya tambah banyak lagi gitu kan. Berarti untuk keuangan, untuk budget itu kayak kita nyesuaiin juga ya Nah, gunung iya. mana yang mau kita daki gitu iya, kan. Tergantung gunung mana kita ya. mau naik kemana gitu Betul. kan. Masih di Jawa Barat mungkin masih kejangkau jadi nggak terlalu tinggi banget budgetnya gitu ya gitu Pak. Kalau Ade ini pernah ke Ciremai ya? Itu boleh di-spill nggak estimasi? Pernah ke Ciremai? Iya, pernah. Nah, estimasi keuangannya buat ke sana tuh berapa gitu, Kak? Di-spill aja ke Jesse. Jesse Friends. Kalau untuk Ciremai ya saya pernah itu kemarin sebelum corona pernah 1 kali. Nah, kemarin baru-baru ini sama ke Ciremai juga itu. Jadi udah 2 kali kalau ke Ciremai itu ya. Keren banget. Nah, kalau kemarin karena ada jalur yang baru gitu kayak Sadarehe itu namanya, jalurnya itu ada yang di Ciremai. Nah, itu saya ke sana kalau misalkan untuk budgetnya sendiri ya nggak terlalu banyak lah. Kira kurang lebih ya 500 ribuan apa 700 ribu lah buat Sekitar semuanya. segitu. Berarti nggak terlalu tinggi juga ya. Bener banget Bisa Lis. banget kejangkau buat Jesse Friends yang mau muncak gitu kan. Iya. Nah, tapi Lis, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu sering beraktivitas di luar ruangan? Tenang, ada Maybelline Gel Sunscreen dengan SPF 50 PA+++ yang no white cast. Aman untuk semua jenis kulit, tidak mengandung alkohol dan parfum. Dengan formula Lock All Day teknologi yang bisa menahan minyak hingga 12 jam. Say no to kulit kusam dan belang. Mulai sekarang aku pakai Maybelline Gel Sunscreen SPF 50 PA+++. Maybelline, merek kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oke, halo Jesse Friends, kembali lagi sama kita nih. Gua Koli sama Iki sama Ade nih di sini. Iya, halo. Ada nih. Nah, jadi kan kita tadi udah ngebahas tentang persiapan apa aja gitu Ade nih kan. Terus juga Bener. keuangan, budget. Itu ternyata nyesuaiin sama Gunung yang mau dituju, yang mau Lis. dituju, Jesse Friends. Iya, Betul ya, kayak jadi gitu beda ya. gunung, beda budget juga. Beda persiapan juga ya, ada nih ya. Betul. Nah, kira-kira nih Ade nih dari gunung-gunung yang udah Ade nih daki Ciremai yang baru Ade nih daki mungkin beberapa bulan yang lalu, atau mungkin Gunung Jawa Tengah mungkin yang pernah Ade nih daki juga, Iya. atau
Cikuray lah, atau Gunung Gede atau Gunung Pangrango tuh yang biasa katanya itu sangat bersahabat buat para pendaki pemula gitu. Nah, dari gunung-gunung tersebut yang udah Adeni daki, itu kira-kira ada nggak sih pengalaman unik, pengalaman menarik dari salah satu gunung yang mungkin masih berkesan banget atau masih Adeni inget banget gitu, kayak misal di Gunung Cikuray ada kejadian apa nih gitu, jadi nggak bisa dilupain gitu kan? Boleh Yang horor barangkali ya. Teman-teman Jasi Friends semua. Iya. Kalau misalkan untuk pengalaman sendiri ya pasti banyak pengalaman gitu ya. Di macam-macam di setiap gunung itu pasti beda-beda gitu kan pengalamannya. Cuman kalau yang menarik itu saya waktu itu pernah ke Gunung Selamat itu daerah Jawa itu kan. Jawa Tengah nih Jasi Friends. Lumayan jauh ya. Itu puncak Jawa Tengah itu. Kalau Gunung Ciremai itu. Atap Jawa Tengah ini. Itu pengalaman saya yang sangat menarik itu karena view-nya itu bagus gitu Bagus kan. banget. Iya, Adeni. bagus banget. Wah. Cuman kalau misalkan ke Ciremai itu untuk buat pemula emang kurang cocok. Rekomend. Ya, soalnya itu udah tinggi banget gitu kan. Waduh. Tantangannya juga lumayan lah ya. Nah, kalau misalkan untuk buat pemula sendiri, kalau saya rekomen itu Gunung Prau itu cocok banget kalau buat saya itu. Perahu. Ya, Prau Itu itu. Jasi Friends, Gunung Iya. Prau Jawa Tengah tuh kan. Kalau misalkan dilihat dari view-nya apa segala macamnya, wah keren banget lah itu kalau Gunung Prau itu. Udah gitu nggak terlalu terjal gitu kalau buat pemula itu cocok. Jalurnya masih aman ya buat aman. pemula ya. Terus kayak saya dengar juga nih, ada nih kalau Gunung Prau kan kayak dia kan di Jawa Tengah tuh kayak deket-deket sama gunung lain gitu kan view-nya. Oh, iya, Makanya kan jadi kita bisa ngeliat Ungaran, terus gunung apa lagi gitu kan. Jadi sekalian gitu ya? Iya. Naik satu gunung langsung kelihatan yang lain gitu ya? Yang lain itu kayak gitu. Jadi kayak aku lihat-lihat di Instagram gitu kan, jadi kayak banyak orang yang udah nyampe puncak perahu bisa ngeliat 4-5 gunung. Itu kalau cuacanya cerah aja sih Friends ya. Betul ada nih ya? Iya betul banget. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Gunung Prau itu kita bisa melihat gunung-gunung yang lain gitu. Otomatis kan kita bisa menikmatin juga gitu ya gunung-gunung yang lain. Setuju ada nih. Kayak kemarin misalkan kayak ke Sindoro juga sama tuh kayak gitu, banyak-banyak gunung kayak Sumbing pada deket-deket itu Pada dari deket-deket ya. dari gunung itu sendiri itu. Iya. Betul sih. Oke, lanjut ya. Betul. Nah, karena tadi Adeni udah ngasih tahu rekomendasi gunung yang pemula friendly ya Adeni ya. Sekarang aku pengen tanya tips dan trik traveling bagi para pemula nih Adeni. Karena Betul. mungkin barangkali Jasi Friends itu ada yang belum pernah sama sekali nih Adeni, tapi pengen muncak gitu. Kira-kira tips and triknya apa sih Adeni? Boleh di-sharing dong? Iya. Kalau misalkan buat saya trip and triknya tuh kalau misalkan buat pemula sendiri gitu ya. Betul. Sebenarnya mah itu kalau misalkan kita mau kemana-mana itu kan harus dari hati gitu ya. Intinya mah jangan terpaksa, jangan misalkan karena teman kayak gini ikut-ikutan gitu kan. Yang penting mah dari diri sendiri gitu. Kalau misalkan kita mau ya tinggal kita berangkat gitu ya. Iya. Nah terus kalau misalkan ya itu tadi kalau misalkan mau naik itu harus intinya mah fisik harus paling penting Dijaga gitu ya. dijaga gitu kan. Betul. Nama persediaan alat-alat juga harus kita sediain gitu kan. Betul. Kayak misalkan kayak bawa tenda, bawa logistik yang lain, terus kayak misalkan kita harus bawa matras ya kayak gitu. Trekking pole yang Nah, ada nih iya, ya, kalau trekking yang pole, ya. capean gitu kan Iya. buat bantu gitu. Tapi kalau misalkan kita kurang ini juga gak apa-apa, itu kita bisa kalau di sana tuh ada namanya kita bisa ngetrip namanya tuh. Jadi kalau misalkan ngetrip, kalau kita kan misalkan dari sini nggak ada teman sama sekali gitu Betul. kan, bisa itu ada ngetrip. Jadi ada orang yang membantu dalam kita perjalanan gitu kan. Kalau ngetrip itu. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngetrip itu kita ada batas-batasannya nih. Misalkan ada yang orang kan ada yang jalan naik gunung itu kan ada yang cepat, ada yang pelan gitu kan. Betul. Nah kalau ngetrip itu nggak usah khawatir kalau misalkan kita takut ketinggalan nih misalkan. Oh, nggak mungkin ditinggal ya. Soalnya kan ya. itu ada ngetrip, jadi ada yang jaga itu. Ada yang jaganya, ada 3 orang biasanya tuh kan. Ada yang jaganya, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Jadi kalau misalkan kita jalannya pelan, nggak takut ketinggalan, soalnya ada yang jaga juga gitu kan. Nah itu lebih aman juga itu. Lebih aman. Nah terus udah gitu lebih enak juga kalau ngetrip. Kadang kita nggak terlalu bawa banyak barang, soalnya tripnya persediaan barangnya itu udah disediain dari mereka gitu kan. Oh gitu. Jadi mereka yang bawa atau udah disediain di Nah, pos-posnya gitu? Kalau itu tergantung kitanya. Kalau misalkan kalau misalkan keberatan bisa mereka yang bawa. Nah, cuman paling budgetnya agak Naik lebih ya. Ya. Karena bawa ini Iya, barangnya. logistik nih kan. Betul. Betul gitu kan. ada Gitu. porter namanya itu kalau misalkan yang bawa barang gitu kan. Oh iya. Tapi ya lumayan sih kalau misalkan bawa porter juga paling
kita misalkan nggak kuat bawa carrier misalkan. Carrier itu yang tas yang bisa Iya, digendong. yang gede banget Ya, itu tinggi. ya. Itu kan kadang 50 apa 60 liter itu ininya tuh kan. Kalau misalkan kita nggak kuat gak apa-apa, kita ada sewa porter di sana, biasanya mah itu sekitaran 100 apa 200-an lah itu. Buat nyewa porter itu. Itu Dari base camp sampai puncak gitu kan. Itu cuma satu kali doang. satu kali doang. Bawahnya bayar lagi. Bayar lagi. 2 kali bayar berarti ya itu ya. Worth it sih yes, kalau emang kita nggak kuat bawahnya sih. Iya. Terutama cewek-cewek ya, kayak gitu. Tapi kan kayak gitu juga balik lagi ke Just Friends semua gitu kan. Sesuai Iya. budget Just Friends, kalau budgetnya lebih atau banyak bisa aja. Iya, Sama aja bener. sponsor kan. Iya. Iya. Ya udah Apa kan. tuh caranya ada ini tuh. Iya, uang adalah segalanya, Li. Kayak gitu ya. Nah, Adeni, aku pengen tahu juga nih kira-kira cara mengatasi kendala saat naik gunung tuh apa aja sih? Boleh di-sharing nggak? Kendalanya apa aja gitu? Betul. Kalau namanya naikkan gunung kan kita perjalanan kan kita kayak tahu ya misalkan di sana bakalan kayak gimana apalagi buat pemula gitu kan ya. Iya. Yang penting intinya mah kalau misalkan kita menemukan suatu kendala, yang penting jangan panik aja gitu kan di perjalanan tuh. Soalnya kalau misalkan kita panik, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Yang penting kalau misalkan ada kendala kita misalkan kram apa segala macam, yang penting kita tenang aja gitu kan. Nah yang kita awal bawa peralatan itu, nah kita pergunakan sebaik mungkin gitu kan. Kayak misalkan kalau kita kedinginan gitu kan, nah kita kan harus bawa kayak jaket kayak gitu-gitu lah ya, harus dipersiapin gitu. Oke. Berarti tadi kayak ternyata banyak juga kendala yang bisa ditemuin ya. Ada nih ya selama kita naik gunung, mau itu tektokan atau mau ngecamp gitu kan, ada nih ya. Ya Apalagi- pasti banyak banget sih. Apalagi buat pemula gitu Iya. kan. Benar-benar sih emang. Jadi Just Friends nih. Jadi kalau Just Friends semua ngerasa kayak badannya lagi Kurang fit ya. kurang fit atau kayak pas mau berangkat itu udah fit nih, tapi pas nyampe base camp kayak Udah agak ngedrop ada agak ngedrop atau lemes gitu kan. Itu kayak kalau emang beruntungnya Just Friends ikut tadi jasa trip kata Adeni bilang gitu kan, atau emang ada temennya dari awal itu kayak itu masih jadi oke lah ya. masih main oke ya. gitu kan, masih enak gitu. Iya, cuma kalau sendiri banget kayaknya kurang rekomendasi kurang ya. rekomen sih. Bener. Betul sih kata Adeni tadi, kalau emang pemula kalian baru mau 1-2 kali naik gunung, ikutin aja jasa trip yang ada di base campnya tadi Adeni ya. Betul. Ada di base Kalau campnya nggak gitu. kayak Just di Friends. apa namanya kayak di Instagram kayak itu kan banyak itu kan. bener juga tuh. Itu Iya, kita udah di booking sebelum- gitu ya. Iya, sebelum kita mau naik kita tinggal cari aja, banyak kok di online segala macam. Wah, keren tuh. Boleh betul. diikutin tuh tipsnya Just Friends semuanya. Itu benar-benar bermanfaat banget sih, ini dari Benar. pengalaman Adeni yang udah berkali-kali Iya. beberapa kali naik gunung gitu kan. Benar banget. Pemula friendly banget nih, Lis. Iya, jadi kayak perlu Just Friends catat juga kan. Persiapan yang paling pertama itu adalah kesehatan fisik kita gitu kan. Bener ada nih ya? Bener banget. Kesehatan fisik, kesehatan mental dulu. Baru nanti kalau fisik Just Friends itu udah Oke. kuat, udah terlatih, udah sehat gitu kan. Iya. Baru persiapan logistik dan lain-lainnya gitu kan. Betul. So Just Friends, gimana nih tadi Gimana saran-saran nih? tips and trick dari Adeni gitu kan? Pasti Mantap. membantu ya. Iya. Membantu Jadi kayak banget. kita harap Just Friends ini bisa terpancing gitu kan. Iya. Mau nih traveling. Kayaknya aku abis ini mau traveling deh, Kak, gitu. Nah, gitu sekarang mau libur tahun baru. Oh iya, bener banget ada nih. Iya. Perlu dicatat juga Just Friends karena sebentar lagi ini kan liburan tahun baru, khususnya di bulan Desember sama Januari ya, ada ini ya. Oh iya. Itu pasti bakalan rame banget. Jadi usahain Just Friends kalau emang mau sendiri ikutin itu jasa trip baik di Instagram ataupun di Basecamp, atau dari awal udah cari temennya gitu biar nanti nggak linglung sendirian gitu kan. Iya, bener banget, Lis, kayak gitu. Oke Just Friends, setelah kita tadi udah dengerin trik-trik atau ada cara mengatasi kendala selama kita naik gunung dari Adeni tadi, sekarang kita akan masuk ke sesi iklan dulu ya. Berikut ini adalah iklannya. Dadah Just Friends. Iya. Bye. Kamu sering beraktivitas di luar ruangan? Tenang, ada Maybelline Gel Sunscreen dengan SPF 50 PA+++ yang no white cast. Aman untuk semua jenis kulit, tidak mengandung alkohol dan parfum. Dengan formula Lock All Day teknologi yang bisa menahan minyak hingga 12 jam. Say no to kulit kusam dan belang. Mulai sekarang aku pakai Maybelline Gel Sunscreen SPF 50 PA+++. Maybelline, merek kecantikan nomor 1 di Indonesia. Halo Just Friends, balik lagi sama kita di sini ada Iya. ya udah kenal lah Just Udah Friends kenal kan. lah. Udah akrab kita ya, Lis ya. Betul, apalagi sama narsum kita yang Bener, ada Adeni nih. ini.
Jadi tadi kita udah banyak banget ngebahas ya itu kan ya. Bener banget. Kita udah ngebahas kayak pengalaman Adeni, terus Iya. kayak kendala, tips and trick buat pemula itu kalau buat naik gunung kayak gimana gitu kan. Iya. Khususnya yang di Jawa Barat sama di Jawa Jawa Tengah. Tengah gitu kan Iya, tadi kan. betul. Jadi Just Friends, nah kita udah ngebahas nih tadi tentang sekian gudang, sekian banyak pengalaman atau cerita dari Adeni. Sekarang kita akan kita mau tahu nih Adeni kedepannya ini, apalagi kan ini udah masuk Desember, udah masuk Januari gitu kan. Mungkin kayak kalau Adeni kerja itu kan akhir tahun kan ada liburnya atau ada cutinya bisa Adeni ambil. Nah, rencana Adeni berikutnya ini mau hiking kemana lagi nih ya? Daki kemana lagi nih? Untuk yang pengen dan belum pernah itu saya ke Gunung Rinjani itu. Wah. Yang pengen tuh. Rinjani. Soalnya kalau Rinjani itu gunung yang buat para pendaki itu, khususnya buat di Indonesia itu ya, Betul. itu luar biasa, itu keren itu kalau buat pendaki gitu ya. Daki. Iya. Soalnya kalau misalkan ke Gunung Rinjani itu kita, kalau misalkan kita ke gunung yang lain gitu ya, kayak ke gunung apa namanya Gunung Gede misalkan. Betul. Itu kan kita pasti dapat view yang bagus gitu kan. Nah, cuman kalau ke gunung-gunung yang itu kan kayak kita dapat view-nya tuh cuman dari bagian sini gitu kan. Oh, betul lah. Nah, kalau misalkan kita naik ke Gunung Rinjani itu kita semua view tuh dapat gitu. Semua view gitu. View itu dapat itu satu gunung itu. Makanya untuk Gunung Rinjani itu buat pendaki itu pasti pada pengen ke sana gitu. Soalnya udah gitu kan kalau Gunung Rinjani itu udah mah keren. Nah, terus waktunya juga lumayan itu kita harus punya waktu yang banyak gitu kan. Oh. Itu kalau mau ke Gunung Rinjani itu kita harus memakan kurang lebih 1 minggu lebih itu kalau misalnya mau naik ke Rinjani itu. Waduh. Kenapa bisa 1 minggu Adeni? Soalnya itu kan perjalanannya kan panjang juga ya kalau perjalanan Rinjani. Oh iya, iya. Kita kan kalau ke Gunung Rinjani kita harus naik pesawat juga gitu. Oh iya benar Iya. juga. Soalnya Rinjani ini kalau nggak salah itu di NTT ya? Iya. Adeni ya? Iya. Wah, iya betul sih, harus naik pesawat tektok berapa kali gitu kan ya. Kalau misalkan ke Gunung Rinjani itu, nah kalau untuk persiapannya juga itu kan harus lebih ekstra gitu kan. Kalau misalkan ke yang lain kan kalau naik gunung itu kan sekitar sehari apa 2 harian gitu kan. Selesai. Nah udah selesai gitu kan. Otomatis kan bawaan kita kan nggak terlalu banyak juga kan. Kalau ke Gunung Rinjani kan itu butuh waktu yang banyak gitu kan. Otomatis kan kayak perlengkapannya juga harus tambah banyak lagi gitu kan. Iya. Intinya kan kalau kita misalkan naik itu kan harus disediainnya tuh kayak perlengkapan baju apa segala macam gitu ya. Intinya mah kayak baju, jaket, kayak jas hujan gitu kan. Itu paling penting itu. Soalnya kan kalau sekarang apalagi sekarang lagi musim hujan gitu ya. Iya. Jadi harus double gitu kan. Terus kalau misalkan ke Gunung Rinjani itu kalau prepare peralatannya juga kalau kayak logistik itu harus ya sama harus ekstra juga gitu Harus kan. banyak lagi ya. Yang awalnya kita hanya bawa sedikit gitu kan. Ini kan harus lebih banyak lagi gitu kan ke ininya Betul tuh. sih. Soalnya ya gitu. Kalau misalkan ke Rinjani itu lebih lama gitu kan. Lebih lama terus Nah juga kalau budgetnya juga lumayan tuh bisa 2 sampai 3 kali lipat itu. Waduh. Kalau misalkan kita mau ke naik Rinjani gitu kan ya. Kalau misalkan kita naiknya sendirian gitu kan, maksudnya nggak ikut trip ya. Iya. Kalau itu bisa nyampe 2 jutaan itu. Wah. sendiri itu ya. Fantastis ya, lumayan nih. Belum biaya-biaya yang Biaya lagi Google gitu sendiri kan. itu. Iya. Kalau kayak logistik sini itu kan biaya itu dari sendiri, ya nggak dari trip gitu kan. Meskipun kita ngetrip kan kita harus bawa kayak cemilan apa yang kita ini kan. Itu beda lagi tuh kalau kayak gitu-gitu tuh. Bener-bener emang Gunung Rinjani juga persiapannya harus ekstra, logistiknya harus ekstra. Terus kayak submitnya juga dari base camp ke antar pos sampai ke puncak juga berjam-jam gitu ya berjam-jam. Adeni. Oh lama banget tuh. Oh, lama itu. Kalau misalkan ke yang lain, misalkan kalau naik ke itu kan dari base camp, misalkan kita naik dari base camp, nah ke biasanya kan nggak langsung puncak gitu ya. Nggak, Iya. pos-pos Nah biasanya kan ke pos-pos gitu kan. Nah kalau misalkan untuk mendiriin tenda itu biasanya kan kadang di pos 5, kadang di pos 6 gitu kan ya. Kalau misalkan kayak kemarin saya ke Ciremai gitu kan ya. Iya. Itu butuh waktu kurang lebih ya 5-6 jaman lah ya gitu kan. Kalau misalkan ke Rinjani sendiri itu bisa seharian itu. Itu tuh seharian tuh nyampe ke apa bukan puncak tapi kayak bikin tenda gitu. Oh, lama banget dong berarti. Iya, Kalau lumayan. seharian. Bener-bener. Nah, kalau misalkan dari tenda ke ini
ke puncak itu Iya. beda lagi itu kan. Wah, Iya. Itu berarti yang berapa MDPL ya Lis ya? Ada nih. Kalau Kira-kira. Rinjani itu 4.000 ada nggak sih? 4.000-an ya, Ada, 4.000-an ada ya. Tinggi banget. tinggi banget itu 4.000 Bener benar. sih. Jadi kalau buat pemula mah saya nggak nyaranin ya. Kalau misalnya buat pemula mah ya itu ke Gunung Prau tuh. Nah, ya itu dicatat di Iya. difference ya, jangan sekali-kali Dicatat ya. pemula ke Rinjani. Betul. Karena kalau Gunung Prau itu kan terkenal banget ya itu kalau buat pemula itu kan. Iya. Soalnya dari gunung sendiri kan itu ada logo dari Aquanya gitu kan. Oh iya, bener banget. Nah, ini fun fact banget nih kan. Fun Itu fact. nih. Itu bagus banget tuh kalau ke Prau itu kan. Prau Oh ya. iya. Kalau misalkan buat pemula nggak terlalu capek juga gitu kan. Kalau misalkan buat pemula yang pengen gitu kan. Betul, Soalnya summitnya juga summitnya juga keren banget banget. itu ya. Nggak kalah sih kalau buat pemula mah. Mau nanya, kalau misalnya kita pesen trip itu berarti semakin tinggi gunungnya semakin mahal juga ya? Ya pasti banget itu. Soalnya kalau misalkan lebih tinggi gunung otomatis kadang gunungnya kan lebih jaraknya lebih jauh gitu kan. Iya. Betul. Otomatis biaya segala macamnya juga lebih mahal gitu kan. Lebih banyak ya? Iya. Pasti itu. Hmm. Tapi yang lebih disaranin mah buat pemula mah ya jangan terlalu yang tinggi-tinggi lah ya, yang biasa-biasa aja gitu kan. Iya gitu. yang bisa kejangkau budget. Kejangkau budget juga, Fisiknya iya. juga kan nentuin ya. Bener Nggak sih, mungkin kita Lis. tiba-tiba naik ke gunung yang 3.000 mdpl lebih gitu kan. Wah, Ciremai. Iya. Langsung ke Ciremai pemula. Pardon nanti dong. Iya, takutnya kayak gitu. Iya. Nah, lanjut nih Lis. Kira-kira aku mau tanya juga ke Adeni, kapan traveling selanjutnya bakal dilakuin nih? Nah, Adeni? ini tebak-tebakan kasar aja nih. Iya, estimasi aja nih ya. Bocor-bocoran gitu kan. Jangan-jangan liburan kali ini? Iya. Kalau misalkan liburan sendiri akhir tahun ini mau nyoba itu yang kerincan itu saya. Oh iya. Iya. Kebetulan banget. Soalnya kalau misalkan kalau ke saya kan kondisinya lagi kerja nih ya. Iya. Nah jadi otomatis kalau tahu sendiri kalau orang kerja itu kan liburnya tuh di hari-hari tahun baru kalau nggak lebaran gitu. Hari besar ya. Hari besar ya. Hari Minggu juga tuh. Soalnya kan tahu sendiri kalau kerinjani kan seminggu itu kan Iya. waktunya. Iya. Makanya kalau misalkan saya itu sekarang mau ke Rinjani itu tahun akhir tahun ini Iya, tahun mau ke baru. Rinjani ya. Makanya dari sekarang juga saya prepare kayak budget gitu kan. Oh, iya, Buat iya. perlengkapan ininya pasti udah disediain sih dari sekarang. sih. Itu Adeni ikut trip atau? Kalau saya ikut trip saya biasanya. Ikut trip itu ya. Kalau saya sendiri ya kalau misalkan kalau misalkan mau naik gunung itu kalau kalau saya ini mah mending naik trip itu kalau misalkan mau naik gunung tuh. Ya. Soalnya kalau misalkan naik trip itu apalagi buat pemula gitu ya. Betul. Yang pertama nggak ribet Nggak ribet tuh ya. kayak bawa peralatan kayak segala macam gitu kan nggak ribet gitu kan. Nah udah gitu kan kalau saya lagi kerja kan misalkan ada waktu-waktunya nih misalkan jarak seminggu apa 2 minggu gitu kan otomatis kan kita harus nyari-nyari trip dulu gitu Betul. kan. Betul. Nah kalau misalkan udah nemu tripnya ya kita langsung berangkat gitu kan. Nah enaknya yang trip itu jadi kita misalkan kalau tahu sendiri kan kalau udah kerja kan udah capek kerja gitu kan ya. benar-benar. Kalau misalkan naik gunung kita bawa keril apa segala macam ya Capek pasti ya. capek lagi gitu kan. Capek banget, Lis. Soalnya kan fisiknya ngedrop gitu kan. ya. Udah gitu kan kalau misalkan kita habis liburan panjang otomatis kan besoknya kan kerja lagi kan, lagi. gitu kan, ya. Jadi intinya mah misalkan ya kita liburan kita dapet tapi kerja juga kita bisa gitu kan. Bisa, iya. Yang penting nggak ganggu dua-duanya gitu kan ya. Iya sih. Makanya kalau misalkan buat pemula ngetrip itu sangat dianjurkan lah buat pemula itu biar nggak terlalu ribet gitu kan. Udah gitu kan biar ada yang jaga gitu kan buat di perjalanan kita Iya kalau sih. misalkan ngapa-napa ada yang membantu gitu kan. Jadi udah keamanan terjamin gitu kan. Keamanan Naik udah gunung mah terjamin ya. nomor satu keselamatan dan keamanan diri sendiri gitu Meskipun misalkan kalau ngetrip emang budgetnya agak besar gitu kan. Cuman kan kalau namanya uang kan bisa dicari lah ya. Betul. Kalau namanya kesehatan kan kita kalau udah sakit kan malah apa yang klaim kita selanjutnya kan jadi tertunda gitu kan. Nggak tercapai ya. Jadi sayang Betul sekali banget kan gitu kan. Iya sih, bener sih Lis. Jadi kayak ya itu buat pemula emang dianjurkan memakai jasa trip Adeni ya. Iya. Betul. Apalagi buat teman-teman nih yang posisinya masih kuliah atau masih kerja, pasti kan padat gitu kan dari Senin sampai Minggu. Belum lagi misal kita yang sebagai anak kuliahan tetap tugas di hari weekend di Sabtu Minggu itu masih padat gitu Just Friends. Atau mungkin yang kayak Adeni nih yang kadang mungkin padatnya akan kerjaan Kerja. gitu kan. Sabtu Minggu harus istirahat tapi Betul. nanti udah ada rencana buat hiking, jadi buat logistik belum ready semua, belum siap semua. Nah, bisa tuh dipakai jasa trip Adeni ya.
Nah itu kalau misalkan kita ngetrip itu enak ya, maksudnya kita nggak terlalu Banyak nyiapin barang. nyiapin barang, nggak beban buat kita juga gitu ya. Soalnya kayak persiapan udah dari sana semua gitu kan. Iya, betul. Kecuali kayak pribadi, nah baru dari kita gitu kan. Kayak baju lah, kayak jaket itu mah standar lah ya. Kayak jas hujan bawa gitu-gitu buat itu dari saya sendiri gitu kan. Sepatu juga. Sepatu juga ya dari saya. Kalau misalkan kayak tenda, terus kayak matras, kayak yang berat-berat itu pasti dari sana semua, itu dari jasa trip. Udah itu, pasti ya udah disiapin pasti itu ya. udah disiapin. Wah, keren sih. Apalagi kalau cewek itu biasanya mah dari sana kayak tenda itu kalau misalkan buat pemula kan dia tahu nih cara Masangnya. masang tendanya itu ini sama ya. Kecuali kalau cowok biasanya masang sendiri gitu kan ya. Kalau tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa dipasangin. Kalau untuk cewek mah pasti udah disediain gitu. Jadi kita misalkan kalau udah pas udah naik, udah nyampe tenda, kita udah tinggal beres-beres perlengkapan kita kayak pakaian, apa logisnya segala macam, kita tinggal nyantai aja gitu kan. Jadi pas sudah nyampe tuh nggak usah kita bikin tenda dulu gitu kan. Kalau yang nggak bisa kan pusing juga ya gitu kan. Iya, apalagi buat Just Friends mungkin yang masih pemula gitu Adeni ya. Yap, benar. Jadi perlu dicatat nih Just Friends. Jadi untuk apa namanya ya, kelebihan menggunakan jasa trip itu sendiri tadi seperti yang udah Adeni bilang ya, Kia, itu selain apa namanya logistiknya udah disiapin, terus kemungkinan ada jasa sewa porter juga Adeni ya. Nah ini Dipasangin juga tuh tendanya. ini yang menarik juga nih. Tenda juga bisa dipasangin apalagi buat Just Friends mungkin yang perempuan mau coba-coba naik gunung nih kan, pemula Bener. gitu. Bisa banget tuh tadi pakai jasa trip Bisa banget. kata Adeni gitu kan. Keren sih kalau aku mah. Kalau jasa trip sendiri itu biasanya berapa orang sih satu kali mereka naik gitu? Oh ya kalau misalkan untuk Rombongannya itu. ya. Kalau trip itu kan biasanya macam-macam ya. Biasanya itu kalau ngetrip itu bisa nyampe 10 apa 20 orang gitu. Wah, banyak Tripnya itu ya. Itu 20 Rame ya. Cuman itu juga kita dibagi per kelompok. Jadi misalkan nah kita nih kayak misalkan kita nih bertiga udah pada satu grup gitu lah ya. Iya. Nah kita ikutan jasa trip bisa. Jadi orangnya tuh kita doang gitu yang udah pada kenal gitu kan. Kecuali kalau misalkan yang belum pada kenal kita bisa gabung sama yang lain gitu kan. Jadi per kelompoknya itu sekitaran kita 3 nyampe 4 orang gitu. Satu tendanya satu tuh. tendanya Iya. iya. Keren sih itu. Jadi dari misalkan dari 20 atau 30 orang itu dibagi beberapa kelompok, biasanya jadi 7 apa 8 kelompok gitu kan. Iya. Jadi perlu jadi catatan juga buat Just Friends nih. Misal Just Friends sudah dari base camp udah mau daki tapi mungkin masih minim pengalaman, bisa pakai jasa trip tapi nanti tendanya pasti berkelompok sama yang udah kenal gitu kan ya. Iya, pasti. Nah, kalau yang nggak ada temen bisa jadi pengalaman baru juga kan ya. Jadi dengan nama temen juga. Iya. Relasi ya. Iya, jadi Dapat keren banget relasi. nih Just Friends ya. Jasa trip ini emang membantu banget gitu kan seperti yang udah Adeni sebut gitu kan. Betul banget. Nah, jadi kira-kira kan begitu ya Iki ya. Iya. Seperti yang udah Adeni bilang banyak banget itu tadi kayak pengalamannya Adeni, tips and trick buat pemula itu kayak gimana Iya, gitu budgeting kan. juga tadi ya. Budgeting, ini yang paling krusial, paling penting nih pemula. Kesehatan juga tadi jangan lupa ya. Iya, Harus fit kesehatan. ya. Jadi sebelum kita mulai mendaki gitu Adeni ya bener ya. Kita harus pasti. persiapan tubuh dulu kan, Harus fisik fit dulu. ya. Fisik itu harus lebih penting gitu kan. Tuh, itu yang paling jadi catatan nomor 1 tuh ya, Just Friends. Kayak Fisik gitu. harus dilatih gitu kan, harus Iya. sehat gitu kan. Wah, makasih banget ya Adeni karena udah mau sharing di sini sama Just Friends semuanya. Nah, pembahasannya daging banget Lis. Ya, kita jadi tahu banyak banget nih dari Adeni kayak gitu. Betul ya, jadi banyak banget tadi udah yang Adeni kupas gitu kan. Ini bermanfaat banget nih buat kita juga, pengalaman baru, insight baru nih. Iya. Iya. Buat Just Friends juga apalagi nih. Bener. Ini bisa jadi catatan, bisa jadi pembelajaran juga buat kalian semua ya. Bener banget. Jadi gimana Ki setelah dengerin tadi cerita Adeni nih? Kamu jadi udah ada kebayang atau pikiran Aku belum udah travelingnya? siap. Aku akhir tahun mau traveling ke Gunung Prau. Buset. Asik. Amin. Amin. Amin ya Just Friends semuanya ya. Gua ya. Waduh, iya bener, fun fact ya, Gunung Aqua. Oke, nah untuk basic friends semua bisa banget nih ikutin tips and trick dari Adeni, dan juga tadi jangan lupa ya kesehatan, finansial, dan lain-lain harus siap gitu ya Lis. Betul, ya. setuju aku. Kayak gitu. Nah tapi Just Friends jangan sedih,
karena sekarang udah mau akhir sesi nih ya, Miss ya. Tidak terasa banget ya Just Friends ya. Bener banget, tapi jangan sedih karena kita bisa di-download nih di podcast dan bisa didengarkan secara offline kayak gitu. Betul. Just Friends mungkin yang nanti lupa nih, misal, duh tadi persiapannya apa lagi, tips and triknya apa lagi, itu bisa nanti bisa ditonton ulang ya. Benar, didengarkan secara offline kayak gitu. Nah, gimana Lis? Udah selesai ya podcast kita kali ini ya? Iya sih, ini udah penghujung banget ya. Iya, Sayang banget banget. tadi cerita-ceritanya Ade ini juga udah menarik banget gitu kan. Iya. Seru kita dengerin juga Mizi gitu Iya, kan. perlu part 2 nggak nih? Part 2 ya? Oh iya, siap Ade. Ya, Mungkin jangan nanti lupa. bisa dibikin part 2-nya Just Friends Iya. bisa ikutin kita gitu Bener kan. banget. Ditunggu lagi gitu. Oke, so kita berdua pamit undur diri. Salam Jasia. Bye. Sampai jumpa kembali Just Friends.